Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung pelajaran kita, yaitu tentang hukum seputar kesucian masjid. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa di antaranya, yaitu tidak mengapa seseorang untuk makan minum di masjid selama dia menjaga kebersihan masjid, karena pernah dilakukan oleh para sahabat. Kemudian makruh hukumnya menuju ke masjid dalam keadaan berbau mulut, maksudnya setelah memakan sesuatu yang berbau. Berikutnya, haram hukumnya melakukan al-fasdu wal hajamah, haram melakukan donor dan bekam di dalam masjid, karena mengeluarkan darah, ditakutkan akan berceceran darahnya. Lalu makruh hukumnya menanam pohon di masjid, kecuali dengan seizin pengurus masjid. Artinya bagi yang ingin tanam pohon, areanya bukan di area masjid kecuali dengan izin pengurus masjid. Jadi bukan bermakna enggak boleh tanam pohon. Tanam pohon itu bagus, tetapi bagi orang dari luar masjid, tiba-tiba langsung tanam pohon di masjid tanpa izin, ini yang dimaksud. Makruh hukumnya melakukan pertengkaran di dalam masjid, juga sama dengan mengangkat suara di masjid. Mengangkat suara itu boleh dengan memanggil orang dengan suara besar, atau tertawa terbahak-bahak di dalam masjid. Makruh. Bertengkar, berdebat, makruh dalam masjid. Baik, itu yang sudah kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Kita sambung masih seputar tentang kesucian masjid, karena ini masih dalam bab taharah sebenarnya, belum masuk dalam bab salat. Baik, berikutnya, yukrahu idkhalul bahaim wal majjanin was-sibyan alladzina la yumayyizuna al-masjid. Makruh hukumnya memasukkan binatang ternak, wal majjanin, orang gilang, wasibyan, anak-anak kecil, alladzina la yumayyizuna al-masjid, yang belum bisa membedakan masjid. Di sini disebutkan ada tiga makhluk yang makruh untuk dimasukkan ke dalam masjid. Maksud dimasukkan karena dia enggak masuk sendiri, karena ketiga-tiga yang disebut ini adalah orang-orang yang makhluk dan orang-orang yang dimasukkan oleh orang. Yang pertama, bahaim. Bahaim itu binatang ternak. Kalau kita mungkin jarang masukkannya, tapi di masjid-masjid sekitaran, kalau di pelosok-pelosok apa, ini lala menasah lemo, dan itu ada. Kalau dia membuang kotoran, otomatis berubah jadi haram.
otomatis berubah menjadi haram karena ada najis dalam masjid. Tapi kalau hanya sekedar masuk saja makruh. Jadi pemilik lembu, pemilik sapi itu jangan sampai memasukkannya ke dalam masjid. Wal majjanin, dan juga makruh memasukkan orang gila ke dalam masjid kecuali dia masuk sendiri. Karena bagi orang gila ini tidak ada hukum. Allah angkat pena, Allah suruh malaikat angkat pena, tidak tertulis kepada 3 orang, kepada anak-anak sampai dia baligh, kepada orang tidur sampai dia terbangun, dan kepada orang gila hatta yafiq, sampai dia sembuh. Jadi orang gila itu tidak ada hukum. Kalau dia gilanya dari kecil, maka jaminan dia surga Allah. Kalau gilanya dari kecil. Tapi kalau gilanya setelah baligh dan karena sabu-sabu, maka catatan terakhir dia adalah sabu-sabu. Jadi dia bertemu dengan Allah, catatan terakhirnya adalah catatan sebelum gila. Dan gilanya dia dosa, bukan setelah gila berdosa. Gilanya dia dosa karena penyebabnya adalah orang itu sendiri yang menyebabkan dirinya gila. Ini enggak boleh masuk masjid. Tapi banyak orang gila di masjid. Orang waras enggak mau masuk masjid, orang gila. Akhirnya dipikir orang gila lebih hegak ke kutamang daripadanya. Wasibyan. Ini anak-anak sibyan itu kalau dalam bahasa Arab balita. Balita makruh dimasukkan ke dalam masjid. Ini siapa yang masukkan? Orang tuanya tentunya. Mana kategori yang makruh? Alladzina la yumayyizuna al-masjid. Dicatat yang belum bisa membedakan masjid. Maksudnya kalau kita kasih tahu, "Dek, nyan baik kata i apa?" Kalau dia sudah tahu enggak tahu i, "Dek, jangan ribut." Kalau dia sudah tahu, tidak mengapa. Ada yang diam taat saja. Duduk boleh, tidak mengapa. Tapi tolong diperiksa kalau sudah terlalu lama diam, duduk, enggak ada gerakan apa-apa pun. Mana gerakan terpulih, tipek binting begitu saja. Ini tolong diperiksa juga, takut-takut autis. Yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang memang enggak tahu apa-apa. Kita bilang jangan itu pula dia keluarkan dalam masjid. Ini cukup sekali dibawa masjid, kemudian belibang. Kalau dia tidak bisa membedakan. Tapi kalau sudah bisa membedakan walaupun masih kecil, bagus bawa ke masjid. Karena begini, sebenarnya tidak ada keharaman, tapi karena ditakutkan mengotori masjid, itu yang jadi masalah. Li'annahu la yu'minu min talwisihim iyyahu. Karena tidak ada jaminan bahwa dia akan terjaga dari kotoran di dalam masjid. Itu saja yang jadi masalah. Wala yuhram zalika. Tidak ada keharaman, tidak diharamkan. Karena kenapa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membawa Umamah binti Zainab radhiyallahu anhuma. Jadi Rasulullah pernah membawa cucunya dari Zainab, Umamah, yang dibawa masuk ke dalam masjid. Jadi ketika Rasulullah sujud, Umamah diletakkan, bangkit, digendong kembali. Itu Umamah. Kemudian juga Hasan Husain, cucunya dari Ali, dari Fatimah, itu juga pernah masuk ke dalam masjid, masih kecil balita. Rasulullah sedang khutbah, masih kecil sekali, kemudian jatuh di dalam jubahnya, jatuh lagi. Jadi Rasulullah langsung turun dari mimbar untuk memeluk kedua cucunya, lalu dibawa ke atas mimbar. Jadi dia enggak marah. Dia tidak mengatakan kepada Hasan Husain, "Hana muhoja akan kau ke dia mak ke." Enggak ada bahasa itu. Tapi mereka tidak mengganggu masjid. Artinya tidak mengganggu, tidak mengeluarkan kotoran di masjid. Jadi hati-hati yang mengeluarkan kotoran dalam masjid, sebaiknya jangan dibawa ke masjid dulu. Atau ada tipe anak-anak bukan kotoran, itu mengganggu dengan cara lain. Kalau dia sudah berada di sini, pintu masjid copot,
Kemudian habis mik masjid tercabut mandum. Yang begini-begini orang tuanya juga harus sabar-sabar dulu. Direhab dululah baru kemudian dibawa ke masjid. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yukrahu ayyaj'alal masjid maq'adan lihirfah. Makruh hukumnya menjadikan masjid sebagai tempat untuk menenun, kal khiyatah, seperti menjahit, berdasarkan hadis Anas bin Malik. Makruh belajar menjahit, makruh dalam masjid. Apapun bentuknya yang disengaja untuk mendatangi masjid, tujuannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tangan itu makruh. Ini mungkin enggak terbayangkan, Bapak ni mungkin urung cemecob dalam masjid, tapi Bapak waktu masa-masa viralnya tas rajut nya tu ho ibu-ibu kejak ke kan, dum ho kejak nyambut ke kemanapun mereka pergi, itu ini tangan mainkan. Itu sambil duduk di masjid, itu menjahit tu, menjahit masjid. Ini makruh karena masjid tidak diciptakan untuk itu. Jadi ini jangan sampai membawa pekerjaan ke dalam masjid. Kiasannya apapun pekerjaan dunia itu jangan dibawa ke dalam masjid. Kerjaan kantor jangan dibawa ke masjid. Berikutnya, yajuzul istilqa fil masjid al-qafa wa wada' ihdar rijlain 'ala al-ukhra. Dibolehkan untuk berbaring-baring di masjid, bersandar, kemudian berbaring, dibolehkan. Karena itu tersebut di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kebolehan untuk melakukan baring-baring di dalam masjid. Jadi hana bupu seandainya habis solat kita merebahkan diri sebentar, dibolehkan, tidak mengapa. Berikutnya, yustahabbu aqadu halqil ilmi fil masajid. Sangat-sangat dianjurkan, sunnah hukumnya, untuk melakukan halaqah ilmu di dalam masjid. Wa zikrul mawa'id, memberikan tausiah. Dan hadis as-sahihah fi zalika katsirah. Banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh untuk menghidupkan masjid dengan kegiatan keilmuan. Jadi bagus, ini pengajian-pengajian di masjid ini memang harus dihidupkan, Pak. Dan itu termasuk salah satu cara memakmurkan masjid. Tapi hati-hati di saat pengajian itu malah berujung kepada pertikaian. Itu harus hati-hati. Harus hati-hati di saat pengajian, bukan mengajak tapi mulai mengejek. Makanya kalau model kita dapatkan ada pengajian yang mulai di dalamnya memprovokasi, menyuruh membenci sesama muslim, jangan kaji pedang. Karena tujuan memberi pengajian adalah menyatukan hati, bukan memisahkan hati. Jadi tidak benar kalau ada pengajian yang tiba-tiba langsung mulai memfonis-fonis tentang kelompok lain, total salah, lalu mulai menghina, melecehkan. Itu hati-hati dengan itu, karena ukhuwah Islamiyah lebih utama daripada urusan-urusan khilafiyah. Saya ulangi Bapak, ukhuwah Islamiyah lebih utama daripada urusan-urusan khilafiyah. Jangan gara-gara urusan khilafiyah kita bercerai. Jangan terjadi itu, Pak, karena tidak pernah ada contoh barang itu dari zaman Nabi SAW. Di zaman sahabat tidak ada contoh barang itu. Kalau punya prinsip, lakukan sendiri. Semua orang punya prinsip masing-masing, wajar lah, Pak. Kita pun nggak boleh maksa-maksa orang untuk berprinsip seperti kita. Artinya dia punya prinsip, saya punya prinsip, silakan. Bapak punya prinsip kunut, saya punya prinsip tidak kunut, contoh. Tidak perlu memaksa orang untuk berkunut, dan tidak perlu memaksa orang untuk tidak berkunut.
Yang tidak kunut santai saja, begitu dibaca kunut enggak usah baca kunut, selesai. Jadi baik pakai ubud-ubudnya, karena toh itu urusan yang tidak mungkin selesai, enggak mungkin selesai. Baca kitab manapun enggak mungkin selesai, tidak mungkin selesai. Sama seperti mendirikan benang basah, sama lagi ada benang basah. Jadi yang enggak mungkin selesai jangan terlalu masuk ke dalam. Yang enggak mungkin selesai enggak usah terlalu sampai detail sekali, berdiri dari habis salat zuhur sampai asar berdebat-debat masalah itu. Ujungnya apa? Pakai yang dulu kita sering ditraktir enggak mau ditraktir lagi gara-gara urusan itu. Nah, jadi sederhanakan cara berfikir, silahkan prinsip lakukan, tetapi jangan sampai kehilangan saudara di dalam masjid. Jadi paling bagus melakukan kajian-kajian ilmu, paling bagus. Kemudian wa yajuzu at-tahaddus bil hadisil mubah fil masjid, dibolehkan berbicara urusan-urusan yang mubah di dalam masjid. Artinya urusan mubah, urusan umum. Yang sangat dimakruhkan urusan-urusan bisnis, jual beli, ini sudah pernah disebutkan. Kalau urusan umum tidak mengapa. Arti urusan umum, kita habis salat duduk sebentar, kemudian bicara masalah ini sedikit, itu sedikit, umum, mubah, bukan pembicaraan haram, maka dibolehkan. Tapi makruh kalau sudah mulai berbisnis di dalam masjid. Ini disebutkan oleh Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu allazi shalla fihi as-subuh hatta tatlu'a asy-syams fa iza tala'at qama. Rasulullah itu setiap subuh enggak pernah bangun dari tempat dia salat sampai terbitnya matahari. Jadi dari hadis ini kita tahu Rasulullah itu setiap hari melakukan amalan, habis salat subuh nunggu terbit matahari lalu dia tutup dengan 2 rakaat. Itu kebiasaan Rasulullah. Nah, yang kata Rasulullah mendapatkan pahala haji dan umrah. Kalau sudah terbit matahari barulah dia bubar. Wa qala, lalu dia pernah berkata, wa kanu yatahaddasun, sahabat-sahabatku ini bicara saja dalam masjid, fayakhuzuna fi amril jahiliyah, mereka kadang-kadang bicara tentang urusan-urusan jahiliyah. Fayadhakuna wa yabtasim, lalu mereka tertawa dan tersenyum. Ini maksudnya ternyata sahabat dulu juga bicara di masjid tentang urusan yang umum. Apa yang mereka bicarakan? Kita dulu waktu masa jahiliyah aku bangai deke. Itu yang mereka bicarakan. Teringat mereka masa-masa jahiliyah. Dulu kita masa bodoh-bodoh kita, masa batu kita buat sendiri lalu kita sembah. Begitu-begitu mereka berbicara. Ternyata mereka bicaranya umum dan itu pekerjaan mubah. Kalau pembicaraan mubah dibolehkan, tapi jangan lakukan jual beli, transaksi bisnis sengaja di dalam masjid. Nah, berikutnya sunnah hukumnya kunsul masjid wa tandhifi, sunnah hukumnya menyapu masjid dan membersihkannya. Wa izalatun ma yara fihi min nakhamah aw bisaq aw nahu zalik, sangat-sangat disunnahkan, sangat-sangat dianjurkan kalau kita menemukan sesuatu yang sifatnya masjid kotor untuk dibersihkan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a bisaqan fil masjid fahakkahu bi yadihi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ludah, bekasan ludah yang sudah kering di dalam masjid. Artinya dia lihat bekasan ludah berada di atas batu-batu kerikil. Fahakkahu biyadihi, lalu dia menggaruknya, dia garuk bekasan ludah itu. Karena kan sebelumnya kita sudah bicara makruh hukumnya meludah dalam masjid, makruh, enggak boleh meludah dalam masjid.
Dalam riwayat yang lain dari Abu Daud, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujur ummati. Aku pernah dinampakkan oleh Allah pahala-pahala umatku, kata Rasulullah, hatta al-quzan yukhrijuha ar-rajul minal masjid, sampai ada pahala orang yang membersihkan kotoran. Al-quzan, batu kerikil. Al-quzan, batu kerikil, pernah dikeluarkan oleh seseorang dari masjid, itu pun dia berpahala. Nah, artinya siapapun yang membersihkan masjid, dia telah mendapatkan pahala besar. Tidak mesti pengurus, Pak. Hana mesti waktu tanging apa yang ini langsung panggil pengurus saya, cikanging tiga ni. Tidak begitu. Siapapun dia, kalau melihat apapun di dalam, segera bersihkan. Dan itu Nabi mengatakan, aku dinampakkan pahala. Bahkan ada seseorang hanya mengeluarkan quzan. Quzan itu pecahan batu. Pecahan batu dikeluarkan dari masjid supaya tidak menyakiti orang lain, itu pun besar pahalanya. Makanya kalau ada jelabah-jelabah, itu jangan tunggu-tunggu pengurus. Kipas angin, coba lihat kipas angin, kalau sudah hitam sekali jangan tunggu pengurus. AC-AC itu juga begitu. Apapun lah, Pak, bersihkan, berpahala. Berikutnya, minal bid'ah al-munkarah. Lalu ditulis bahawa di antara bid'ah yang munkar, apa dia? Iqadul qanadil al-kathira fi layalin muayyana kalailati nisbi Sya'ban. Ini ditulis di antara bid'ah yang munkar, iaitu iqadul qanadil al-kathira, menghidupkan masjid dengan qanadil. Qandil itu lampu-lampu hiasan. Al-kathirah, terlalu banyak. Lampu-lampu hiasan terlalu banyak. Fi layalin muayyanah, pada malam-malam tertentu. Di sini dituliskan kalailati nisbi Sya'ban, seperti menghiasi masjid terlalu banyak dengan qanadil pada malam nisbu Sya'ban. Kenapa? Mudahatun lil majus fi i'tina' bin nar, karena itu sama dengan perbuatan majusi, Zoroaster. Perbuatan majusi, mereka suka berhias-hias dengan api. Jadi majusi itu kalau buat ritual, itu selalu permainannya api, punuh, lilin punuh di tempat ibadah mereka. Jadi di sini langsung ditegaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili ini. Syekh Wahbah Zuhaili ini bermazhab Syafi'i, Pak. Makruh hukumnya menyalakan lampu yang terlalu banyak, yang maksudnya mungkin kalau sekarang, dulu mungkin lilin api, sekarang model lampu hias warna-warninya, Pak. Malam tertentu dari sago belah tarik sana, tarik, sudah seperti orang ulang tahun. Makruh. Dan itu bukan hanya makruh, bid'ah munkarah, benar-benar bid'ah munkarah, kata beliau. Tidak boleh menghiasi masjid seperti itu. Berikutnya, as-sunnah liman dakhala al-masjid wa ma'ahu silah, bagi mereka yang masuk ke masjid lalu membawa senjata, maka sunnahnya adalah ayyumsika ala haddih, hendaknya dia tidak menghunus senjatanya, artinya masukkan ke dalam sarungnya. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulan marra bisihamin fil masjid, pernah di zaman Nabi ada seseorang masuk dalam masjid bisiham, dengan anak panah. Faqala lahu Rasulullah, ketika Rasulullah melihat dia membawa anak panah, langsung Rasulullah mengatakan, amsik binisalihah, masukkan ke dalam sarung semua ujung-ujung anak panahmu. Begitu juga. Jadi kalau kita bawa parang, bawa pisau dalam masjid, kebetulan mungkin tugas kita apakah Satpol PP kan ada pisau, atau polisi bawa pistol, itu enggak boleh keluarkan lalu letakkan di depan, tidak boleh, harus dimasukkan dengan sarung. Kalau keluarkan dengan sarung. Dulu teringat kita waktu masa konflik, ini menjadi hal yang biasa.
ke langsung diletakkan. Sebenarnya tidak peduli konflik tidak konflik, kalau masuk ke masjid senjata enggak boleh dihunus, tidak boleh dihunus, bawa apapun. Kalau pisau harus ada sarung, baru boleh bawa ke dalam masjid. Kenapa? Karena takut menyakiti orang yang berada dalam masjid, enggak sengaja sudah kena. Jadi kalau seandainya membawanya saja tidak boleh, apalagi sampai ngancam-ngancam orang dengan senjata. Karena salah satu keburukan seorang muslim adalah menakut-nakuti saudaranya sesama muslim. Tidak boleh seseorang mengancam orang lain dengan senjata, tidak boleh. Berikutnya, sunnah hukumnya bagi mereka yang qadim min safarin, yang datang dari perjalanan. Ini baru pulang dari Bandar Aceh, masuk ke sini ke komplek. Sunnah hukumnya ayyabda bil masjid, seharusnya dia lebih dahulu berhenti di masjid, fayusalli fihi raka'atain, lalu dia salat dulu 2 rakaat di masjid. Itu sebelum melangkahkan kaki ke dalam rumah, disuruh berhenti dulu di masjid. Ini sunnah yang paling jarang dilakukan, paling jarang, Pak. Jangankan Bapak, yang ngomong saja jarang melakukan. Karena kenapa? Karena kita kadang-kadang pulang dari Bandar Aceh sampai ke sini memang sudah puncaknya hana mengatli badan, puncaknya berkeringat-keringat, kan enggak tahu ini lagi. Kalau kita berhenti di masjid lagi wuduk, salat, nah ini yang menyebabkan susahnya melakukan pekerjaan ini. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin, Rasulullah dulu kalau sudah sampai dari sebuah perjalanan panjang. Jadi yang disebut safar itu kalau perjalanannya panjang, melebihi 16 farsah, 90 km, itu sudah disebut safar. Kalau Rasulullah datang dari safar, bada'a bil masjid, selalu beliau berhenti dulu di masjid sebelum ke rumahnya, fa shalla raka'atain, lalu beliau salat 2 rakaat. Nah, kebetulan rumah Rasulullah kalau yang bersama Aisyah itu kebetulan di belakang masjid. Ini mudah dilakukan bagi orang yang rumahnya pas sampai masjid. Jadi hentikan mobil dulu di depan rumah, kemudian jangan masuk rumah dulu, langsung salat 2 rakaat. Jadi amal yang susah dilakukan oleh orang banyak itu pahalanya lebih besar. Jadi kita yang berada di samping Menasah, kalau pulang dari mana-mana berhenti dulu, jangan masuk dulu, langsung salat dulu 2 rakaat. Dan itu boleh dilakukan kapanpun, karena ini salat duluan ada penyebab, iaitu safar, baru ada salat. Jadi sampai di waktu haram pun boleh dilakukan, karena duluan ada penyebab. Sama seperti tahiyatul masjid, haram salat ketika matahari sedang naik, itu 20 menit. Kalau sekarang syuruk 6.15 atau 6.17 syuruk, awal keluar matahari. Yang haramnya yang mana? Dari 6.17 sampai 6.40 itu haram solat. Ini kita kalau keluar dari sini enggak sampai 6.40, itu jangan solat dulu. Yang 2 rakaat penutup itu, salah-salah jatuhnya ke waktu haram. Jadi dalam hitungan itu 20 menit waktu untuk naik matahari. Sampai matahari berada sepenggalah begini, itu 20 menit. Dalam 20 menit ini yang jangan solat. Kalau kita ingin mengamalkan dapat pahala haji umrah, boleh. Syaratnya tunggu 6.40. Kalau selesai pengajian 6.40 langsung solat, dapat pahala haji umrah. Kalau selesai pengajian 6.15, maka itu belum boleh waktunya solat. Masalahnya kita jarang bisa siap 6.40. Bukan masalah bapak tidak sanggup sabar, masalahnya yang memberi pengajian enggak sanggup sabar lagi. Ini yang masalah. Jadi salat, kecuali salat yang muncul duluan penyebabnya, itu boleh dilakukan di waktu haram. Ketika matahari naik, ketika matahari tergelincir, itu dari jam 12 sampai setengah 1, itu haram. Kemudian ketika matahari mulai terbenam, itu 20 menit.
ya, dari pukul 6 sampai setengah 7, atau dari pukul 6.15 sampai menjelang maghrib, itu haram waktunya, kecuali yang muncul penyebab. Kita solat tahiyatul masjid masuk pas menjelang maghrib, bolehkah solat? Boleh, karena penyebabnya karena masuk masjid. Ini juga begini, pulang dari manapun hampir maghrib, kita langsung solat duluan di masjid baru masuk ke rumah, itu sudah dapat pahala besar. Berikutnya sedikit lagi, kemudian kita bertanya jawab. Yang bagi lil jalis fil masjid li intidhari salat, sunnah hukumnya orang yang berada dalam masjid untuk menunggu salat berikutnya, dengan cara apa? Ishtighal bi ilmin, menyibukkan diri dengan ilmu, kajian, atau li syughli akhar min ta'atin aw mubah, atau sibukkan diri dengan sesuatu pekerjaan yang mubah, boleh. Ayyanwi al-i'tikaf fa innahu yasih, lebih bagus lagi kalau dia berniat i'tikaf. Jadi sunnah hukumnya menunggu dari waktu salat ke salat yang lain, dan ini tentunya bisa dilakukan kalau salatnya tidak terlalu jauh. Contohnya maghrib isya. Maghrib isya itu lebih bagus jangan pulang Pak, maghrib isya duduk saja kalau nggak ada pengajian. Tapi kalau ada pengajian lebih baik. Makanya pengajian dari maghrib isya itu juga sekaligus mendapatkan pahala menunggu dari waktu salat, satu salat ke salat yang lain. Yang terakhir untuk hari ini, la ba'sa bi ighlaqil masjid fi ghairi waqti salat, dibolehkan untuk mengunci masjid, dibolehkan untuk mengunci masjid fi ghairi waqti salat, selain daripada waktu salat. Kenapa? Li siyanatihi aw li hifdhi alatihi, kalau diyakini bahawa di dalamnya ada barang-barang berharga yang kalau hilang bisa mengganggu kenyamanan masjid. Tapi kalau seandainya tidak ada barang berharga dan merasa aman, maka sebaiknya tidak dikunci. Kenapa? Wa kana fi fathiha rafqun bin nas, karena dengan tidak mengunci masjid itu menolong orang lain yang membutuhkan masjid. Nanti ada musafir berhenti jam 9 malam, nggak tahu solat di mana, berhenti di sini, pas lihat terkunci, udah wudu kemana-mana terkunci. Ini berarti terhalang beliau untuk salat. Jadi kalau nggak ada barang yang berharga, sebaiknya buka. Tapi kalau ada barang berharga, dibolehkan untuk mengunci masjid. Jadi boleh hukumnya mengunci masjid. Kalau di Arab Pak, itu rata-rata masjid dikunci. Di Mesir itu rata-rata masjid dikunci, habis sembahyang gerubuk langsung, baik sebelum corona atau setelah corona itu dikunci. Dari masa kami di sana sudah dikunci. Jadi kita kalau mau datang jam 9 itu nggak bisa solat lagi ke dalam, paling bisa di teras. Jadi dikunci masjid, nggak bisa masuk ke dalam. Jadi ternyata dalam kitab pun disebutkan tidak mengapa mengunci kalau ditakutkan ada sesuatu yang berharga di dalam masjid. Baik, sudah 35 menit kita membahas ini, karena masih tersisa sekali pertemuan lagi Pak, untuk menghabiskan hal-hal yang berhubungan tentang kesucian masjid. Demikian Bapak Ibu maka Allah, kita cukupkan, dan mudah-mudahan yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.